Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, di tahun yang baru ini tentu kita semua punya komitmen untuk punya semangat yang baru dalam segala hal, terutama tentang ke arah Tuhan. Oleh karena itu kita punya tema yang baru di gereja kita, yaitu Rise Up. Mari sama-sama kita bangkit, bergerak dan berdampak. Baik bagi diri sendiri, bagi banyak orang, terlebih berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan selama kita hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 3. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, saya bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu bisa baca sampai ayat 9. Dikatakan, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya bacakan ayat 6 berkata, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Puji Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, yaitu kebahagiaan di balik duka cita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tentu kita setiap orang ya, tidak terkecuali dan tidak dibedakan umur, dari kecil semenjak bayi sampai kita dewasa, sampai kita tua dan sampai kita mengakhiri pertandingan hidup kita di dunia ini, tentu selalu ada kebahagiaan dan juga ada duka cita. Bayi pun bisa menangis. Kenapa? Karena ada hal-hal yang pergumulan dalam hidupnya, mungkin dia kesakitan dan tidak bisa berbicara kepada orang dewasa. Oleh karena itu tidak ada satu orang pun yang tidak pernah merasakan kebahagiaan dan juga duka cita. Tetapi hari ini kita belajar dari tokoh yaitu Daud dalam Mazmur pasal 3. Nah, Bapak Ibu, dalam bagian observasi kita akan terus juga tetap belajar mengobservasi firman Tuhan, belajar apa interpretasinya dan aplikasinya apa buat kehidupan kita bersama. Dalam bagian observasi, di sini Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika ia dalam masa-masa sulit. Masa-masa sulit yang dimaksudkan ketika menghadapi kesulitan atau penderitaan karena pemberontakan anaknya sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau anak sendiri memberontak tentu sakit ya. Orang yang pernah disayang semenjak bayi, kecil, menjadi anak-anak, tetapi ketika dewasa menjadi seorang yang memberontak kepada ayahnya sendiri dan melawan ayahnya, bahkan berikhtiar ya untuk membunuh Daud, ayah kandungnya sendiri. Nah, Bapak Ibu, dalam bagian ini kita akan melihat bagian interpretasi. Dalam bagian interpretasi yang pertama kita melihat bahwa firman Tuhan menjelaskan Daud menghadapi banyak sekali lawan. Tadi kita sudah baca ayat-ayatnya ya, di ayat 2 dikatakan Daud mengalami banyak sekali orang-orang yang menjadi musuhnya, lawannya. Sudah banyak orang menjadi lawannya, dari keluarga sendiri juga ada lawan. Kadang-kadang ketika kita mengalami persoalan, masalah di luar rumah, kita bisa lari kepada keluarga. Tetapi tidak demikian dengan Daud. Di dalam keluarga sendiri pun ada duri dalam daging, yaitu anaknya sendiri yang mengkudeta ayahnya, yang memberontak kepada ayahnya, dan juga menjadi musuh bagi ayahnya sendiri. Nah, dan bagian berikut Bapak Ibu, dalam bagian interpretasi dikatakan bahwa Daud ini ketika dia mengalami penderitaan oleh karena pemberontakan anaknya sendiri ya, mengalami beban masalah yang juga dari orang-orang mencemooh Daud dengan berkata bahwa tidak ada Tuhan yang menolongnya. Di ayat yang ketiga dikatakan bahwa orang-orang itu berkata tidak ada pertolongan dari Allah bagi Daud. Ini suatu ejekan atau cemooh bagi Daud, bahwa mereka merasa Allah tidak akan menolong Daud dan tidak ada pertolongan dari Allah. Ini suatu hal yang juga menekan kehidupan Daud. Ya, karena bagi Daud Allah itu ada di pihaknya, tapi orang-orang mengintimidasi Daud. Kadang-kadang kita juga menghadapi ya Bapak Ibu Saudara ya, intimidasi dari orang lain yang bisa melemahkan semangat kita. Bisa melemahkan kita, bisa bangkit melakukan banyak hal dan juga bisa melemahkan semangat kita untuk kita berdampak.
hidup berkenan di hadapan Tuhan. Demikian dengan Daud, banyak pergumulan yang dia alami. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat di ayatnya yang keempat. Di ayat yang keempat di sini ada pengakuan dari mulut Daud ketika mengalami penderitaan yang bertubi-tubi dalam hidupnya. Pengakuannya adalah Daud menaruh percaya kepada Tuhan. Dan dia berkata dalam pengakuannya, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dan dia berkata, kemuliaanmu, kemuliaan Tuhanlah yang ada dalam hidupnya. Ayat 4 dia berkata, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tuhan menjadi kemuliaan bagi Daud dalam penderitaannya. Artinya Tuhanlah penghiburannya. Kemuliaan berbicara tentang penghiburan Tuhan, tentang kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Meskipun mengalami penderitaan, tapi Daud tidak berkata aku sakit. Kalau di ayat sebelumnya memang dia mengakui bahwa dia mengalami tekanan banyak musuh. Tapi ketika mengalami hal itu, ada hal-hal positif yang diperkatakan oleh Daud untuk dirinya, bahkan orang yang ada di sekitarnya dan juga yang mendengarnya. Dia berkata, Tuhan itu perisaiku, Tuhanlah kemuliaanku. Dia berkata, dan juga dia mengakui bahwa pertolongan dari Allah akan nyata bagi Daud. Selain itu dari ayatnya yang kelima juga Daud berseru kepada Tuhan dan dikatakan bahwa Tuhan menjawab Daud. Ayat 5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bapak Ibu, Daud berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru dalam doa, Tuhan pun menjawab Daud. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara Bagi setiap orang yang mau berseru, Tuhan menjawab. Nah, dari ayat yang ke-7 dikatakan bahwa ada perubahan dalam hidup Daud. Enggak hanya satu peristiwa yang menekan hidupnya, tidak hanya satu persoalan beban berat bagi Daud Bapak Ibu Saudara. Satu beban berat aja sudah rasanya melumpuhkan semangat kita. Tapi Daud lebih dari 2-3 masalah yang dia hadapi. Tapi dia berkata dalam kehidupannya bahwa Tuhanlah pertolongannya dan ada perubahan dalam hidup Daud ketika mengakui bahwa Tuhan adalah kemuliaannya, Tuhan sumber pertolongannya, dan dia juga berseru kepada Tuhan. Di ayat yang ke-7 ada perubahan hidup yang dia alami. Bapak Ibu dapat baca ayat 7. Daud berkata, aku tidak takut Dia tidak takut lagi terhadap masalah persoalan yang dihadapi. Karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan lewat doa. Ketika dia berseru kepada Tuhan. Ayat 8 dia berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Berseberat apapun duka cita kita, beban persoalan masalah hidup kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita lebih besar. Dan itu yang dilihat oleh Daud, itu yang dialami, dirasakan oleh Daud. Dan dalam bagian aplikasi dari pelajaran hidup Daud, apa yang dapat kita hidupi melalui kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kita ingat, bahwa yang pertama dikatakan Daud itu percaya kepada Tuhan, menaruh hatinya percaya kepada Tuhan. Dan di sepanjang jalan hidup, semua manusia di muka bumi ini pasti mengalami pergumulan. Tidak ada orang yang tidak mengalami pergumulan. Hanya pergumulan hidup setiap orang itu persoalannya bervariasi, beda satu dengan yang lainnya. Tidak selalu sama masalah hidup kita. Tapi yang namanya masalah pasti menjadi tekanan bagi setiap manusia yang mengalaminya. Dan pergumulan dapat menjadikan kebaikan bagi kita. Pergumulan dapat membuat kita mengalami sukacita dan mengarahkan hidup kita untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, bagi orang yang mau mengarahkan pikirannya, bagi orang yang mau mengarahkan hatinya, orang yang mau mengarahkan pendengarannya kepada Tuhan, di ayat 8 akan mengalami pertolongan Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan Tuhan bagi orang yang mau mengarahkan hatinya, pikirannya, hidupnya kepada Tuhan. Dan yang kedua apa yang dilakukan Daud selain mengarahkan yaitu percaya kepada Tuhan, yang kedua adalah berseru dengan nyaring, berdoa kepada Tuhan. Berulang-ulang kali Daud berdoa supaya Tuhan menolongnya. Bagi setiap orang yang mengalami persoalan hidup, mengalami duka, mengalami beban berat, dari banyak hal, banyak peristiwa yang kita alami. Tetapi ketika orang itu berseru, ketika kita berseru kepada Tuhan, seperti apa yang Daud lakukan, memandang Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, pasti kita akan mengalami
kebahagiaan di balik duka cita yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari bangkit, bergerak dan berdampak, terutama bagi diri kita. Kalau diri kita merasakan pertolongan Tuhan, orang-orang di sekitar kita pun akan merasakan, karena kita akan bersuka cita ketika kita menikmati pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah lupakan Tuhan ketika engkau ada dalam tekanan hidup. Belajar dari pribadi Daud. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang terus mengikuti Renungan 79, terus setia menikmati firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang Bapak Ibu ikuti menjadi berkat kita bersama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang mulia, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau menilik setiap kehidupan kami, masalah persoalan kami. Engkau tahu Tuhan, ketika kami dalam sukacita, Engkau pun bersukacita bersama kami. Ketika kami mengalami duka cita oleh karena persoalan hidup, masalah, beban berat yang kami pikul, Tuhan pun turut merasakannya. Dan ketika kami buka hati, pikiran hidup kami dan berseru kepada Tuhan, maka akan datang pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kenyangkanlah keluarga GPD LSD Magelang di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kehidupan keluarga GPD LSD Magelang. Biarlah kelihatan kepada keluarga GPD LSD Magelang perbuatan-Mu dan semarak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.